Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek desain FTTH dari kelompok kami. Pertama, dari anggota kelompok kami ada saya, Yogi Fatil Farrozi. Saya Divana Putri Santoso. Saya Adi Aulia Rusnatifa. Oke, next. Pertama ada pengertian dari FTTH atau Fiber to the Home. FTTH adalah teknologi jaringan internet yang menggunakan kabel serat optik untuk mengirimkan data langsung ke rumah pengguna melalui penyedia layanan. Oke, untuk alat-alatnya yaitu yang pertama ada OLT atau Optical Line Terminal, ada kabel feeder, ketiga ada ODC atau Optical Distribution Cabinet, keempat ada kabel distribusi, kelima ada konektor, keenam ada ODP atau Optical Distribution Point, ketujuh ada kabel drop, kedelapan ada splicing, 9 ada kabel patchcord, ke-10 ada ONT atau Optical Network Terminal. Next, untuk desain FTTH akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk desain FTTH pada kelompok kami menggunakan Google Earth. Selanjutnya pada Google Earth kami mencari STO yang akan kami gunakan. Untuk STO yang kami gunakan yaitu pada STO Lakar Santri yang berada di Surabaya Barat di daerah Kelurahan Bukit Mas. Di sini. Kemudian kami juga menentukan ODC-nya, peletakan ODC yang di mana peletakannya berada di ujung dari perumahan Bukit Mas. Kemudian kami mendesain jalur untuk kabel feeder dari STO menuju ke ODC. Selanjutnya kami membuat klaster, yang mana klaster ini kami bagi menjadi beberapa warna sesuai dengan kabel distribusi yang akan melewati perumahan tersebut. Jadi di sini ada klaster yang paling terjauh yaitu klaster dengan warna biru, yang berarti pada klaster warna biru ini kabel distribusi dari ODC menuju ODP yang pertama pada area ini itu yang paling jauh, yaitu warna biru. Kemudian untuk yang terjauh kedua pada ODP kedua itu warnanya orange, yang berarti core distribusi pada area tersebut warnanya orange. Kemudian selanjutnya pada ODP ketiga warna hijau dengan core distribusi warna hijau. Dan kemudian selanjutnya ada warna coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, kemudian juga pink. Untuk selanjutnya ini desain keseluruhan. Di sini juga kami buat folder agar rapi. Kemudian juga tiang-tiang yang berada pada tiap ODP itu berjarak sekitar 40-50 meter, yang mana kami bagi menjadi beberapa di tiap klaster. Jadi semua klaster mendapat bagian tiang seperti itu. Selanjutnya untuk desain pada optisis, untuk ULT ini berada di STO. Kami dari STO kemudian disambungkan ke ODC dengan kabel feeder. Untuk kabel feedernya itu tadi yang warna merah itu sepanjang 0,18 km. Selanjutnya pada ODC itu terdapat splitter 1:4, yang mana pada ODC disambungkan menuju ODP pada tiap klaster. Dari ODC ke ODP itu kami sambungkan dengan kabel distribusi, yang mana pada kabel distribusi disesuaikan dengan panjang dari ODC menuju ODP. Selanjutnya dari ODP menuju tiap rumah atau
ONT itu kami hubungkan dengan kabel drop dan juga patch cord. Nah, untuk kabel drop sendiri kami ambil dari tiap ODP menuju tiang kemudian ke rumah masing-masing. Jadi setiap rumah panjang kabel dropnya itu berbeda. Oke, selanjutnya. Oke, untuk perhitungannya, yang pertama kita harus menghitung dulu untuk kabel feedernya. Untuk pertama kita hitung loss total pada kabel feeder. Karena kita menggunakan kabel feeder 0,18 km, maka kita kalikan dengan atenuasinya, yaitu 0,18 km kita kalikan dengan 0,3 dB. Itu hasilnya 0,063 dB per kilometer. Oke, untuk selanjutnya itu kita hitung loss pada kabel, yaitu kita kalikan loss pada konektor. Karena kita menggunakan dua konektor, yaitu maka dari itu kita kalikan 2. Dari masing-masing konektor kan kita punya lossnya 0,25. Kita kalikan 2, totalnya 0,5 dB per kilometer. Terus pada kabel feeder juga terdapat splicing, di mana pada masing-masing splicing terdapat lossnya 0,1. Pada kabel feeder ada 2 splicing, makanya kita kalikan 2. 0,1 kita kalikan 2, yaitu 0,2 dBm. Terus semua loss tadi kita totalkan, yaitu 0,063 kita tambahkan 0,5 tambah 0,2. Hasilnya 0,763 dBm. Setelah itu untuk kita menghitung our budget, yaitu kita kurangi dari 10 dBm totalnya, kita kurangi dengan total lossnya. Hasilnya 9,237 dBm. Setelah kita dapatkan power budgetnya dalam dBm, kita konversi ke miliwatt, yaitu dengan cara 10 pangkat 9,237 per 10. Hasilnya 8,3888 miliwatt. Setelah itu kita masuk pada ODC. Karena kita menggunakan ODC 1:4, maka dari itu kita bagi 4 pada hasil konversi dBm ke miliwatt tadi. 8,3888 kita bagi dengan 4, yaitu hasilnya 2,0972 miliwatt. Setelah itu kita konversi lagi dari miliwatt ke dBm, yaitu 10 log 10 3,2164 dBm, yaitu 10 log 10 2,0972 miliwatt, yaitu ketemu hasilnya 3,2164 dBm. Terus untuk daya splitternya, yaitu pada ODC kita dapatkan 3,2164, kita kurangi dengan loss pada splitter. Loss pada splitternya kita dapatkan 7,25 dB. Maka dari itu 3,2164 dBm kita kurangi 7,25 dB. Hasilnya minus 4,0336 dBm. Setelah kita menghitung kabel feeder, terus kita lanjut setelah ODC ada kabel distribusi. Yang pertama kita menggunakan sampel terjauh, yaitu dengan distribusi 0,77 km dan kabel dropnya 0,12 km. Nah, ini terdapat pada ODP yang pertama. Terus untuk daya setelah sebelum splitter kan udah dihitung tadi, totalnya minus 4,0336 dBm. Selanjutnya kita kurangi dengan loss pada kabel distribusi, loss pada konektor distribusi 0,25 kita kalikan 2, karena kita memiliki 2 konektor, totalnya 0,5. Terus kita kurangi dengan loss pada kabel distribusi, karena kita menggunakan distribusinya 0,77 km dengan atenuasi 0,35, maka itu kita kalikan. Dengan hasilnya setelah kita kurangi semua, hasilnya minus 4,8031 dBm. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita konversi lagi ke miliwatt, yaitu 10 pangkat minus 4,8031 dBm kita bagi 10. Hasilnya 0,330894844 miliwatt. Setelah itu kita masuk pada ODP-nya, yaitu kita menggunakan 1:8 kan. Jadi hasil tadi kita bagi dengan 8.
ketemu 0,04136185 miliwatt. Setelah kita dapatkan hasilnya dalam miliwatt, kita konversi ke dBm, yaitu 10 log 0,04136185. Ini hasil dari tadi ya. Hasilnya minus 13,8339997 dBm. Setelah itu kita hitung loss pada splicing, karena pada distribusi ini kita menggunakan dua splicing, yaitu kita kalikan pada masing-masing splicing kan lossnya 0,1 dikali 2 ketemu 0,2 dBm. Setelah itu untuk menghitung daya splitternya tadi minus 13 ini minus 13,8339987 dBm, kita kurangi loss pada splitter yaitu 10,38, terus kita kurangi dengan loss pada splicing 0,2. Nah, untuk loss splitter ini kenapa kita tahu 10,38? Karena kita menggunakan standarnya ketika kita menggunakan splitter 1:8, kita dapatkan lossnya 10,38. Nah, terus ketemu hasilnya minus 24,41399,87 dBm. Setelah kita menghitung pada distribusi, setelah UDP, kita masuk ke kabel drop. Kabel drop yaitu kita hitung daya setelah kabel stage UDP kan ketemu tadi minus 24,413 ini kan ya. Terus kita kurangi loss pada konektornya. Pada kabel drop kita menggunakan dua konektor yang dimana masing-masingnya 0,25. Kita kalikan 2 kali 0,25, kita kurangi dengan splicingnya. Splicingnya ini 0,2, terus kita kurangi dengan loss pada kabel dropnya. Nah, kabel dropnya kan kita menggunakan 0,12 km dengan atenuasinya kan tadi 0,35. Jadi kita kalikan ini. Setelah itu kita kurangi semuanya. Hasilnya yaitu minus 25,156 dBm untuk daya pada kabel drop. Nah, setelah kabel drop kita ada kabel patch cord yaitu daya pada kabel drop kita kurangi loss pada patch cord, terus kita kurangi loss konektor. Nah, untuk patch cordnya kan kita menggunakan panjangnya 2 meter pada desain di optisis tadi. Jadi 0,002 km kita kalikan atenuasinya 0,35. Ini terus kurangi konektornya kalikan 2 kan 0,25 kali 2. Ketemu minus 25,6567 dBm. Nah, untuk perhitungan kita ketemu segini. Ini kan. Terus kita cari persen errornya, kita bandingkan dengan hasil kita pada optisis yang muncul pada multimeter kita, yaitu minus 25,407. Untuk persen errornya kita dapatkan 0,97%. Ini untuk perhitungan pada kabel distribusi dan drop terjauh. Nah, untuk selanjutnya kita hitung juga untuk sampel kedua perhitungan kabel distribusi terdekat pada UDC dan juga kabel drop terdekat. Jadi untuk distribusi ini kita sangat dekat sekali karena cuma 0,001 km atau 1 meter, karena UDP ini kita tempelkan pada satu tiang yang sama dengan ODC. Jadi tiangnya ini sama, namun kan pastinya kan untuk menghubungkan UDP dengan ODC kan menggunakan kabel kan. Jadi kita bikin 1 meter untuk kabelnya. Terus untuk kabel dropnya yaitu sepanjang 10 meter atau 0,01 km. Nah, itu dari ODP ke rumah. Nah, kita hitung kan tadi kan kita dapatkan kan dayanya setelah splitter atau setelah UDP sebesar minus 4,0336 dBm. Nah, ini kita kurangi dengan loss konektor. Loss konektornya 0,25 kali 2. Terus kita kurangi loss pada kabel drop. Lossnya kan ini 0,001. Kita kalikan 0,35. Nah, maaf ini ada typo ya. Sebenarnya
01 karena dari ODP ke rumah panjangnya 10 km, 10 meter. Oke, untuk hasilnya seperti ini, minus 4,53395 dBm. Nah, setelah kita ketemu hasilnya, kita konversi dari dBm ke miliwatt, yaitu dengan kita pangkatkan 10 pangkat minus 4,53395 kita bagi 10 per 10. Hasilnya 0,35205 miliwatt. Nah, setelah itu kita hitung daya untuk setiap jalur pada UDP atau splitter 1:8, yaitu hasil tadi kita bagi 8 karena kita menggunakan banding 8. Ketemu 0,044006 miliwatt. Nah, setelah kita ketemu miliwatt, kita konversi lagi ke dBm, yaitu 10 log 0,044006, yaitu ketemu minus 13,5648 dBm. Setelah itu kita kan pada kabel distribusi terdapat splicing juga, 2 kali splicing, kita kalikan 0,1 kali 2 ketemu 0,25. Setelah itu untuk menghitung dayanya kita kurangi dari ini minus 13,5648, kita kurangi loss pada splitter. Loss pada splitter minus 10,38 karena secara tadi standarnya ketika kita menggunakan splitter 1:8 maka lossnya 10,38. Terus kita kurangi juga untuk splicingnya yaitu 0,2, ketemu minus 24,14484 dBm. Nah, untuk perhitungan pada ODP selesai, kita lanjut pada ini kabel drop setelah ODP. Nah, ini kan ketemu tadi hasilnya minus 24,14484 dBm. Nah, kita kurangi lagi loss konektor pada kabel drop. Kita menggunakan 2 konektor dari ujung ODP ke ujung ONT. 2 kali 0,25. Terus kita kurangi loss pada kabel drop karena kita menggunakan kabel dropnya 0,01 km. Nah, ini 0,01 kita kalikan 0,35. Terus kita kurangi splicingnya juga. Ini maaf, gak kelihatan. Splicingnya 0,2 ini. Hasilnya minus 24,84835 dBm. Ini untuk daya pada kabel drop. Setelah itu kan kita menggunakan patch cord juga. Jadi daya pada kabel drop kita kurangi loss pada patch cord, kita kurangi loss konektornya juga. Minus 24,84835 dBm, kita kurangi panjangnya, ini berapa patch cordnya, 0,002 km atau 2 meter, kita kalikan dengan atenuasinya 0,35. Terus kita kurangi loss konektornya 0,5, ini kan dikali 2. Hasilnya minus 25,35534 dBm. Kita dapatkan segini. Terus kita cari persen errornya, yaitu hasil ini, hasil kita perhitungan tadi. Hasil perhitungan ini kita bandingkan dengan hasil pada optisis, pada multimeter optisis, yaitu ini. Setelah kita bandingkan, kita dapatkan persen errornya sebesar 0,98%. Oke, next. Untuk BOQ dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini bill of quantity itu perhitungan dari pemasangan maupun ODC-ODP alat yang digunakan untuk ininya apa waktu kita mau memasang FTTH ini. Nah, yang pertama itu di kolom yang sebelah kiri sendiri itu ada destinator. Nah, destinator ini fungsinya untuk pelabelan kode-kode nama dari kabel atau alat yang digunakan sama protokolnya. Nah, terus yang uraian pekerjaan itu ada beberapa kebutuhan dari pemasangan FTTH, terus satuan volume sesuai dengan namanya yaitu satuan dan volume,
dan seterusnya ada harga satuan dan ada jumlah. Oke, yang pertama itu ada pengadaan dan pemasangan kabel dark fiber optic single mode 12 core G652D. Nah, itu kabel feeder. Nah, 12 core yang sudah kita ketahui tadi, G652D itu protokolnya. Nah, itu udah termasuk perizinan Pemda PU dan warga. Nah, satuannya meter. Untuk material per meternya itu 6.500. Terus jasanya kita dapatkan itu harganya 3.000. Nah, jumlah eh, apa kabel yang dibutuhkan ini, kabel feeder ini itu sesuai sama sesuai sama panjangnya tadi. Kita kan tahu tadi 180 meter ya. Nah, next untuk kabel udara aerialnya ini yang digunakan untuk distribusi itu 12 core juga, terus protokolnya G652D juga. Per meternya itu 10.300. Terus jasanya 4.000. Nah, untuk panjangnya 773 meter. Terus ini ada kabel drop, pengadaan dan pemasangan drop kabel FO atas tanah atau aerial kita menggunakan satu core single mode untuk protokolnya G657. Nah, terus per meternya ini harganya 2.999 atau hampir 3.000. Untuk jasanya juga 3.000 juga. Nah, untuk pemasangan drop kabelnya itu hanya 12 meter. Untuk patch cord itu yang 2 meter udah band insensitif, jadi dia terhadap pembengkokan itu udah aman juga. Terus protokolnya protokolnya ini ya, protokolnya ini sama ya sama drop cable itu harganya 7.000 per meter. Terus jasanya 3.000, kita membutuhkan 2 meter. Nah, next ini kita membutuhkan ODC dengan kapasitas 144 core, space untuk splitter modular termasuk material adaptor SC UPC. Udah ada detail juga, pondasinya juga berlapis keramik, lantai kerja, terus ada patok pengaman juga. Nah, terus ini per pieces itu 10.000. Terus ini maaf maksud saya 10 juta untuk audisinya karena udah termasuk semua. Terus habis itu ini jasanya 3.000 ya. Ini kita membutuhkan satu aja yang di awal-awal sekali STO. Nah, terus ini pemasangan UDP itu kapasitas kita menggunakan 16 core, udah termasuk pigtail, terus ada dua space-nya 2, terus splitter 1:8, terus sudah ada belah-belahnya. Itu 1.673.000, untuk jasanya juga 3.000. ODP sesuai Google Earth itu ada 11 buah. Terus ini ada splitter 1:4 yang digunakan untuk ODC itu 420.000 per piecesnya, terus jasanya 3.000. Kita juga membutuhkan satu aja di ODC. Terus untuk ODP ini uh, maksud saya splitter untuk ODP itu 1:8 itu per piecesnya 420.000, pemasangan jasanya itu 3.000. Terus habis itu hanya membutuhkan satu aja. Nah, terus ini akuisisi lahan sita ODC yang dimana hanya membutuhkan jasa saja. Satuannya itu node. Nah, itu hanya membutuhkan ya sesuai dengan ODC-nya hanya satu gitu. Terus habis itu kita menggunakan tiang besi yang 7 meter, udah ada cat dan cor pondasi dan aksesoris. Kekuatan tariknya 140 kilo. Itu per material atau per piecesnya itu 950.000, termasuk jasanya itu 3.000. Nah, membutuhkan 21 tiang sesuai di Google Earth. Terus habis itu ada grounding ya untuk ODC-nya itu maksimal 1 ohm. Itu satu piecesnya aja 1.400.000. Jasanya itu 3.000. Terus habis itu ini manhole. Nah, manhole ini 7.040.000 dengan jasanya juga 3.000, hanya membutuhkan satu pieces. Oke, next.
Nah, ini perhitungan total kita. Ini ada grand total, total jasa, total material. Di sini terlihat total material mencapai 66.814.988 rupiah. Terus total jasanya saja itu udah ada 3.788.000 rupiah. Sehingga kalau di total semuanya itu mencapai 70.602.988 untuk satu komplek wisata Bukit Mas. Nah, itu harga per tahun. Ketika kita tahu bahwa total seluruh rumah itu 84, ya, kita bagi 70 juta ini terhadap 80 rumah, yaitu satu komplek yang mau kita pasang FTTH itu tadi. Nah, terlihat harga satu tahun dan satu rumah itu 840.000, cuma 840.000 aja, 511. Nah, terus di sini kita menawarkan kecepatan paket yang memang besar karena memang kualitas. Terus harga paket ini 150 Mbps itu murah sekali, hanya 300.000 per bulan. Terus kalau 300 Mbps itu 600.000 per bulan. Sehingga kalau satu tahun itu totalnya segini. Nah, terus keuntungan yang kami dapatkan untuk satu rumah dan per tahun saja, ketika satu rumah bila memakai desain FTTH kami, terlihat untuk per tahunnya itu 3.600.000. Sedangkan kebutuhan FTTH-nya sendiri itu hanya 840.000 saja, sehingga 3.600.000 dikurangi 840.000 saja itu hanya itu yang kami dapatkan keuntungannya itu 2.759.000 satu tahun dan satu rumah. Nah, untuk yang kedua, yang pakai 300 Mbps itu terlihat bila satu rumah per tahunnya itu 7.200.000 dikurangi 840.511, sehingga keuntungan yang kami dapatkan itu 6.359.489 untuk satu rumah dan per tahunnya. Oke, next. Nah, ini analisanya. Pendekatan strategis dalam jaringan FTTH Fiber to the Home yang menitikberatkan pada kualitas layanan dengan membatasi cakupan pada satu kompleks perumahan saja, yaitu wisata Bukit Mas. Nah, strategi ini bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi biaya sekaligus memastikan kecepatan ya yang tadi 150 Mbps dan 300 Mbps dan stabilitas koneksi internet karena memang kita sedikit ya, jadi stabil koneksinya. Memang kita mengutamakan ini kualitas juga. Maka ini memberikan beberapa keuntungan seperti penghematan biaya infrastruktur. Benar kan tadi, hemat sekali ya, cuma 70 juta. Yang memungkinkan harga layanan lebih terjangkau bagi penghuni. Nah, ini apa dua pihak sudah teruntungkan ya, bagi provider itu sendiri maupun bagi penghuninya itu eh, murah ya, cuma 300.000 dan 150 Mbps. Tambah 300.000 lagi udah 300 Mbps. Nah, untuk provider sendiri per tahun satu rumah saja udah 2 juta gitu ya. Nah, terus habis itu meskipun perumahan tersebut dikenal dengan kawasan elit, tapi tetap biayanya malah lebih murah gitu ya. Nah, selain itu, fokus pada satu area spesifik memungkinkan pengelolaan bandwidth yang lebih terkontrol, betul. Terus sehingga setiap pengguna dapat menikmati koneksi yang cepat dan stabil, benar. Pendekatan ini juga menciptakan nilai diferensiasi di pasar, di mana penghuni ruko-rumahan ini cenderung mengutamakan kualitas layanan dibandingkan harga murah. Dengan demikian, desain FTTH ini tidak hanya memenuhi kebutuhan penghuni akan internet berkualitas tinggi, tetapi juga membangun reputasi layanan yang dapat diperluas ke perumahan lain di masa mendatang atau masa depan. Secara keseluruhan, strategi ini menunjukkan bahwa kualitas dan keterjangkauan dapat berjalan seiring sekaligus membuka peluang pengembangan bisnis yang berkelanjutan, gitu ya. Jadi benar-benar apa dua hal keuntungan yang benar-benar bagus ya, meskipun cuma satu komplek aja, nggak mahal dan bagus juga bandwidthnya. Nah, sehingga kesimpulannya, desain FTTH yang difokuskan pada satu kompleks perumahan seperti wisata Bukit Mas, desain FTTH kita ini adalah strategi yang sebenarnya itu efektif gitu loh untuk menghadirkan layanan internet berkualitas tinggi karena fokus terhadap satu kompleks saja
Nah, terus nggak hanya itu, meskipun satu kompleks saja, tapi malah biayanya terjangkau. Pendekatan ini memungkinkan efisiensi dalam investasi infrastruktur sekaligus memastikan kecepatan dan stabilitas koneksi yang optimal bagi pengguna. Fokus hanya satu kompleks itu stabil dan koneksinya cepat bagus. Dengan menyasar perumahan elit, layanan ini tidak hanya memenuhi ekspektasi penghuni yang mengutamakan kualitas, tapi juga menciptakan diferensiasi yang kompetitif di pasar. Jadi memang karena kita juga standarnya dari PT Telkom gitu ya. Terlihat PT Telkom itu memang sudah terpercaya oleh penghuni-penghuni seperti wisata Bukit Mas. Ternyata stabilitasnya bagus gitu. Kita juga fokus terhadap satu kompleks saja. Nah, selain memberikan solusi internet yang andal seperti PT Telkom, keberhasilan implementasi ini dapat menjadi modal bisnis yang berpotensi untuk direplikasi di lokasi lain ya seperti perumahan elit selanjutnya sehingga mendukung pertumbuhan bisnis yang secara berkelanjutan. Oke, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.